Perkenalin, nama aku Sri Mardianti Ningrum dari 10 MIPA 1 absen 33. Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang kerajaan besar bercorak Islam yang ada di Pulau Jawa. Kalau kalian tahu apa? Oke, gak salah dan gak bukan adalah kerajaan Demak. Oke. Jadi aku bakal cerita tentang kerajaan Demak. Kalau kalian penasaran dengan kerajaan Demak, asal usul, runtuh dan sebagainya, ya kalian harus tonton video ini terus. Pertama-tama aku minta maaf kalau misalnya lightingnya berubah-ubah, terus juga banyak suara-suara yang gak jelas gitu, soalnya ya gini guys. Oke, pertama aku bakal jelasin ke kalian kerajaan Demak itu latar belakangnya gimana. Jadi kerajaan Demak itu sebuah kerajaan yang bercorak Islam di Pulau Jawa yang berpusat di kota Demak atau dulu tuh namanya Bintoro. Dan kerajaan Demak ini pertama kali didirikan oleh Raden Patah. Si kalian nggak asing dong, Raden Patah. Ya, Raden Patah itu mesti kenal banget kalau kalian tahu. Jadi dia tuh yang pertama kali mendirikan kerajaan Demak, dia itu sekaligus raja pertama di kerajaan Demak. Jadi kerajaan Demak itu hanya mampu bertahan 86 tahun dari tahun 1500 sampai 1586. Dan banyak banget loh pengaruhnya walaupun hanya 86 tahun berdiri. Jadi ada beberapa faktor pendorong kenapa kerajaan Demak itu bisa jadi kerajaan besar dan bisa dimasukkan dalam sejarah gitu. Jadi pertama itu adalah runtuhnya Malaka. Kalau kalian tahu sejarah, Malaka itu merupakan sebuah kerajaan dan merupakan bandar dagang terbesar juga. Dia itu merupakan bandar dagang buat transit dari seluruh dunia, dari Cina, dari Arab, dari India yang ingin mencari rempah-rempah ke Maluku. Jadi mereka selalu melewati Malaka baru ke Demak. Ya, terus di Malaka itu tuh runtuh karena hanya orang menaklukkan dan membuat suatu monopoli perdagangan. Jika ada yang datang yang ingin transit, maka mereka harus bayar cukai seperti itu, tapi dengan harga yang tinggi. Sedangkan dulu itu ketika kerajaan Malaka sudah ada, itu tuh bayarnya nggak banyak banget gitu, dan yang tidak mau transit di Malaka dan menunggu sebentar, kemudian mereka datang ke Demak. Makanya itu Demak lebih maju pada saat itu karena dibantu oleh Malaka sedang surut atau sedang mundur. Kedua adalah Raden Patah yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama, merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Jadi Raden Patah ini merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit yang ibunya berasal dari Campa atau ibunya itu Putri Campa. Jadi dulu ada kerajaan Majapahit yang dan dipimpin oleh seorang raja, dan raja tersebut membuang istrinya ke Lampung, padahal pada saat itu istrinya Putri Campa sedang hamil dan anaknya itu Raden Patah. Dan setelah anaknya besar dan menjadi Raden Patah, dan dia kembali ke Jawa untuk menaklukkan Jawa, dan dia mendirikan sebuah kerajaan kecil yang akhirnya melebar luas. Yang ketiga adalah banyak ulama yang mendukung Raden Patah karena juga kita tahu bahwa kerajaan Demak ini bercorak Islam, maka banyak banget orang-orang ini kayak ulama-ulama mendukung karena dia tuh beragama Islam. Yang keempat adalah banyak adipati-adipati yang mendukung kerajaan Demak. Yang kelima, pusaka dari kerajaan Majapahit dipegang oleh Raden Patah. Yang keenam adalah karena perang saudara kerajaan Majapahit itu runtuh, dan karena masih ada kaitannya dengan Raden Patah, maka bisa dibilang kerajaan Demak itu sejenis serpihan dari kerajaan Majapahit. Jadi selanjutnya aku akan bahas tentang kehidupan politik. Jadi pertama aku bakal bahas tentang kehidupan politik dari raja pertama, yaitu Raden Patah. Raden Patah berkuasa antara tahun 1500 sampai 1518. Pada masa ini juga Raden Patah membuat sebuah perubahan lumayan besar. Yang satu di adat dan yang satu lagi ini di tata letak kota. Nah, di adat ini Raden Patah membuat sebuah acara perayaan yang disebut dengan sekaten, yang gunanya itu untuk memperingati hari Maulid Nabi. Yang kedua,
Raden Patah ini membuat sebuah bangunan masjid tempat ibadah bersama dengan Sunan Kalijaga ya, yang sangat besar yang sampai sekarang kita masih bisa lihat, yaitu adalah yang selanjutnya adalah masa pemerintahan anak dari Raden Patah, yaitu Pati Unus yang berkuasa tahun 1518 sampai 1521. Pati Unus ini sering disebut juga dengan Pangeran Sebranglor. Hal-hal yang dilakukan Pati Unus ketika sedang berkuasa adalah yaitu membantu Malaka untuk merebut wilayahnya kembali dari Portugis. Jadi Malaka itu seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Malaka itu sedang runtuh, tapi dibantu oleh Demak, yaitu pada pemerintahan Pati Unus, yaitu membantu supaya kerajaan Malaka kembali hadir. Kenapa dibantu? Karena mereka itu kan sama-sama kerajaan yang bercorak Islam, maka dari itu mereka itu saling membantu itu. Yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini merupakan adik dari Pati Unus karena Pati Unus tidak memiliki anak. Sultan Trenggono ini berkuasa sekitar tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono ini sayangnya wafat ketika sedang bertempur di medan perang dan dia belum sempat memberikan tahtanya ke siapapun. Pada saat itu yang sedang menjadi putra mahkota adalah anaknya, yaitu Sunan Prawoto. Namun sayangnya adiknya, yaitu Pangeran Suryawijaya, juga menginginkan dirinya sebagai raja. Kemudian jadilah sebuah perang saudara antara anak dari Sultan Trenggono, yaitu Sunan Prawoto, dan adik dari Sultan Trenggono, yaitu Suryawiyata. Karena terdesak, akhirnya Suryawiyata dibunuh oleh keponakannya, yaitu Sunan Prawoto, yang menyebabkan anak dari Suryawiyata itu merasa marah, yaitu Arya Pangasan kemudian membunuh Sunan Prawoto dan dia juga membunuh Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri merupakan anak dari Trenggono yang kedua. Jadi sebelumnya itu dia punya anak satu, yaitu Sunan Prawoto, yang satu adalah Pangeran Hadiri. Sebenarnya Pangeran Hadiri ini tidak ingin menjadi raja, tapi Arya Pangasan ini merasa dirinya akan tersingkir dan banyak akan pemberontakan dan banyak akan karena masih memiliki darah dari Trenggono. Kemudian Arya Pangasan ini dibunuh oleh sekumpulan orang, yaitu adalah Jaka Tingkir atau Pangeran Hadiri Wijaya, kemudian Kiai Gede Pangesahan, Bagus Panarwijaya, terus Kiai Panjawi dan Juru Metani. Mereka itu diutus oleh istri dari Pangeran Hadiri, yaitu Ratu Karingatan, yang merasa dirinya itu harus balas dendam karena dia kini menjadi seorang janda. Kemudian orang 5 tersebut membunuh Pangeran Arya Pangesahan yang sudah menjadi raja. Oh ya, Arya Pangesahan itu sudah menjadi raja dari tahun 1546 sampai 1568. Jadi cukup lama setelah dia berkuasa, akhirnya dibunuh oleh 5 orang tadi. Setelah itu, Pangeran Joko Tingkir atau Hadiwijaya yang berkuasa tahun 1568 sampai 1582. Nah, pada saat masa Jaka Tingkir inilah terjadi perubahan tata letak kota yang tadinya pusat pemerintahannya di Demak dipindah ke Pajang atau yang sekarang lebih sering disebut dengan Surakarta. Kehidupan ekonomi. Jadi pada saat itu kerajaan Demak sangatlah sebagai salah satu kerajaan yang identik dengan beras, karena Jawa itu menghasil beras. Banyak sekali orang-orang yang singgah atau bisa dibilang transit itu hanya untuk membeli beras di Demak. Terus kemudian Demak juga memiliki maritim seperti kota pelayaran, beras, lilin, dan madu. Kemudian untuk sosial budaya, Demak ini mayoritas beragama Islam. Terus peninggalannya ada Masjid Agung dan ajaran sekaten. Oke, sekian dulu dari aku. Makasih kalau udah nonton. Bye-bye.